suka seblak dari semenjak terciptanya seblak. Mungkin dikatakan berbahaya karena dia ada tingkat pedasnya ya. Lebih takut ke organ tubuh, mungkin nanti kan lebih mengefek ke lambung ya. Gitu aja sih, paling yang ditakutin kan GERD jadinya. Gitu Cuma kayak sih. dibatasi aja sih. Tuh nggak terlalu sering aja. Seblak, nikmatnya tiada tara. Makanan khas Sunda yang terbuat dari kerupuk dengan berbagai macam topping dengan rasa gurih dan pedas ini kian fenomenal sejak tahun 2000-an. Kedai-kedai seblak di tanah air hampir tidak pernah sepi pengunjung. Dan tanpa disadari, efek samping dari kulineran pedas dan kaya akan rempah-rempah ini cukup dahsyat. Jika berlebihan mengkonsumsinya, sakit pun bisa mendera. Dan inilah yang dirasakan suami Siti Badriah, Krisdiana, setelah berulang kali mengkonsumsi berbagai makanan bertepung, termasuk seblak. Setelah gue cek MRI, pertama gue ada cairan di paru-paru, terus gue ada pembesaran hati, terus gue radang pankreas, dan yang satu lagi ada batu di empedu. Gue juga bingung tuh kenapa bisa organ gue separah itu. Gue kan pernah infeksi usus ya, dan pas gue infeksi usus, gue tuh dilarang makan makanan yang bertepung. Dan waktu itu memang gue satu bulan setelah gue infeksi usus dan gue sembuh, gue memang nggak makan apapun yang mengandung tepung. Dan setelah 1 bulan kemudian lewat, gue mulai bandel sih. Gue makan mie, gue makan ramen, gue makan siomay, gue makan seblak lagi, gue makan bakso. Itu gue bakso mungkin seminggu gue bisa 2 atau 3 kali, dan itu salah gue sih. Dan ini ketiga kalinya gue kayak gini. Tidak langsung menyebabkan masalah yang berat seperti stroke, usus buntu. Tapi yang perlu dipahami dari makan seblak yang rutin adalah nomor 1, malnutrisi. Seblak itu kan isinya kebanyakan komponennya itu adalah asin-asin ya, MSG, dan karbo-karbo aja kan itu. Ya beberapa protein lah tapi nggak tinggi gitu. Jadi itu gizinya sangat kurang. Padahal kita tahu bahwa kita makan butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, butuh ada serat yang cukup tinggi, itu dibutuhkan. Itu kurang gizi. Zat besi juga sangat kurang di situ. Terujungnya bisa anemia. Yang kedua, seblak biasanya temennya pedas. Kalau nggak pedas nggak seblak namanya. Jadi beberapa saya lihat ya, terutama cewek tuh, nggak selalu sih, tapi banyak cewek yang jarang makan nasi, tapi makan seblak hari-harinya, setiap hari rutin makan seblak. Ya otomatis lambungnya bisa kena, bisa rusak nanti. Murah dan enak, membuat seblak jadi salah satu kulineran yang diburu ibu-ibu di tanah air. Cita rasa dan rempah-rempah serta pedasnya yang bikin ketagihan, seblak masih menjadi salah satu makanan favorit di antara ribuan kuliner lainnya di Indonesia. Tak heran, ada yang bahkan menjadikan seblak sebagai makanan sehari-hari. Lantas, seberbahaya itukah seblak jika dikonsumsi tiap hari? Ini ya, kayak apa sih, kayak makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau nggak nemu seblak, kayak gimana gitu. Iya bener, penghilang pusing juga kali ya. Paling kalau aku seminggu sekali aja. Membatasi karena aku emang udah punya sakit lambung gitu. Aku pernah ke IGD. serius. Pernah. Nah, Bisa itu mungkin dibilang karena keseringan ya. Kalau kita sih membatasi kalau lagi pengen aja gitu, nggak yang tiap hari gitu kan. Karena kita kan didampingi sama menu makanan sehat lainnya juga kalau hari-harinya gitu. Menjadi salah satu makanan favorit, terutama bagi kalangan ibu-ibu, tim Insert Investigasi pun mendatangi salah satu kedai seblak dengan aneka topping dan menggugah selera. Suasananya tak begitu ramai, tapi di akhir pekan dijamin tidak ada kursi kosong yang tersisa bagi pelanggan lainnya. Nah, di sini kita bisa tulis sendiri ya. Di sini ada apa? Ininya ada rasa-rasanya. Bisa mau rasa gurih, asin, manis, pedas, manis kayak gitu. Jadi sesuai kemauan dari ini aja, konsumen aja gitu. Frozen food di sini harganya kebanyakan harga 2.000 ya ini ya. Berarti ini ya, ini 2.000 semua. 2.000 itu satu item ya? Satu item. Berarti kalau dia ngambil 2 ya 4.000 berarti. Iya betul, iya. Harganya sama 2.000 sampai 5.000 juga. Ada jamur juga. Ada jamur. Kalau jamur lebih mahal nih, karena kan kita jualnya segini itu kita jual 7.000-an. Gitu. Suka seblak dari semenjak terciptanya seblak. Memang mengurangi aja. Tapi kalau buat nggak makan nggak sih kayaknya. Nggak bisa. Tekstur seblak memang unik, varian rasanya juga beragam. Dengan harga yang cukup terjangkau, dari anak-anak hingga orang dewasa tertarik, bahkan ketagihan untuk mencicipinya. Di hari biasa, pemasukannya memang tidak sebesar di akhir pekan.
Namun, pendapatan yang diperoleh terbilang stabil. Inilah salah satu alasan yang membuat seblak menjadi salah satu jenis kulineran yang menjamur di tanah air. Pasti ada namanya kita usahakan nggak selamanya rame ya. Nah, pasti ada aja penurunan, tapi kita kebantunya di hari Jumat, Sabtu, Minggu yang rame bangetnya. Itu hari biasa stabil standar aja sih gitu. Ya kebayar lah buat gaji-gaji karyawan gitu. Ya lumayan, nggak terlalu. Ramai, tapi di saat yang bersamaan jadi tantangan terbesar bagi para pemilik kedai seblak. Lantaran banyak orang yang mengaku sakit perkara mengkonsumsi jajanan khas Bandung itu secara berlebihan. Lantas, adakah cara lain agar seblak bisa menjadi sebuah makanan yang sehat untuk dikonsumsi? Nomor 1, jika Anda suka makan seblak, Anda boleh makan tapi Anda jangan makan terlalu sering. Misalnya setiap hari, itu jangan. Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda makan seblak, kan karbohidrat nih, ya sudah Anda berarti harus mengurangi porsi karbo di makanan yang lain. Misalnya sarapan atau saat makan siang gitu ya, itu dikurangin makan siangnya. Jumlah karbonya dikurangin, jumlah lemaknya dikurangin karena sudah digantikan oleh seblak tadi. Nah selanjutnya adalah tetap makan makanan yang bergizi lain di saat makan yang lain, di waktu makan yang lain ya. Jadi tetap makan ayam, tetap makan daging, tetap makan sayur warna kuning, warna hijau ya. Kemudian tetap makan buah gitu supaya kita bisa mengimbangi nutrisi yang kurang dari seblak tadi. Ya, kalau kata orang Sunda mas selintingan aja bicara seperti itu ya udah kita nggak usah tanggapin. Yang penting kita kan berbuat yang terbaik aja buat masyarakat gitu. Tidak merugikan masyarakat juga atau kita kan alami juga, tahu juga masaknya seperti apa gitu loh.